Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin. Amma ba'du. Alhamdulillah ya sekalian, kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang pelajaran PKN kita ya. Pertemuan yang ke-13 yaitu kita masuk ke bab yang baru, bab 4, hubungan struktural fungsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya. Pembahasan pertama ya. Apa itu yang dimaksud dengan otonomi daerah ya? Otonomi daerah itu pada hakikatnya untuk apa? Untuk menjadikan daerah itu punya kebebasan untuk membuat dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi masing-masing daerah itu kan punya potensi yang berbeda-beda. Ada daerah yang potensi perkembangan pertaniannya lebih bagus, misalnya komoditi jagungnya. Ada daerah yang komoditi gandum, ada yang daerah komoditinya adalah sawit. Itu dari satu sektor. Nah, misalnya ada juga daerah yang punya sektor industri yang paling bagus. Industri apa? Industri misalnya mebel ya. Karena masyarakatnya mebel semua, atau ada suatu daerah yang punya industri konveksi, maka yang dimajukan adalah program-program nanti terkait konveksi, misalnya batik cap, batik printing itu dan sebagainya. Nah, program itu dibuat daerah kemudian diajukan ke pusat. Hal tersebut akan memajukan daerah apabila dalam proses rancangan yang pas dan ideal serta analisis dan pelaksanaannya cermat. Nah, ini yang perlu digarisbawah, bahwasanya otonomi daerah ini sangat bagus programnya. Sangat pas ya. Namun itu juga kembali ke berbagai pemerintah daerahnya ya. Apakah orang-orang yang berada di pemerintah daerah itu bisa membuat program-program yang bagus ya, rancangannya itu ideal, kemudian analisis dan pelaksanaannya bagaimana. Kalau analisisnya bagus, pelaksanaannya ya bagus. Tapi sebaliknya, analisis yang buruk, nanti perencanaannya apalagi ya. Ya karena awal dari rencana itu dianalisis dulu kan. Kita kalau menyusun suatu program itu kita punya analisis dulu, diskusi dulu. Ini kita mau bikin program ini, nanti begini, itu kan kita bahas dulu awalnya. Baru kita jadikan suatu program rencana yang tersusun rapi di dalam proposal. Setelah itu diajukan di ACC, kita bisa jalankan. Nah itu tadi, kalau dari analisisnya sudah bagus, perencanaannya pun jelas nanti bagus. Tinggal pelaksanaannya itu bisa baik atau enggak. Ya. PR-nya cuma satu, kalau analisis, kalau sama perencanaan bagus. Tapi kalau dari analisis itu sudah kacau program itu, maka kedepannya makin kacau. Analisis kacau, rencananya nanti kacau, eksekusinya juga amburadul ya. Nah, otonomi daerah itu juga disebut dengan desentralisasi ya. Ya, di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Aceh sampai Pulau Rote ya. Ya, Indonesia ini kan majemuk, negara kepulauan. Jadi negara kepulauan, majemuk, serta luas lagi negaranya. Luas ya. Dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat berapa jam kita tempuh? Lumayan lama lah ya. Negaranya tidak terpusat di suatu tempat saja. Nah, ini menjadikan mekanismenya juga berbeda.
mekanisme kepemerintahan juga berbeda. Nah, supaya memudahkan koordinasi dan juga penataan kepemerintahan, maka diperlukan sistem yang mandiri dan efisien, namun masih tetap terawasi pusat. Ya, sistem tersebut adalah otonomi daerah. Nah, sistem ini. Jadi karena negaranya tadi kepulauan, maka perlu koordinasi penataan kepemerintahan yang mandiri dan efisien. Masing-masing daerah bisa mandiri. Kalau begitu lebih efisien, ya. Jadi tidak terpusat di pemerintah pusat. Namun masih diawasi, ya. Jangan dibiarkan daerah itu sepenuhnya bertanggung jawab. Sepenuhnya bertanggung jawab karena sumber daya manusia di daerah sama di pusat itu tentu berbeda. Desentralisasi, ya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi itu dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Ada 3 macam desentralisasi, yaitu politik, fungsional, dan kebudayaan. Nah, seperti di gambar ini, ya. Sentralisasi, sentral itu pusatnya satu. Kemudian dia baru menyebar dari pusat. Kalau desentralisasi, masing-masing daerah tuh punya pusat, punya titik-titiknya. Sebagaimana di gambar ini. Nah, otonomi daerah, ya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat, di mana potensi kekhasan daerah dapat dikembangkan. Tidak hanya itu, mengubah tatanan kenegaraan yang bersifat sentral otoriter menjadi desentral dan demokratis. Nah, ini, ya. Ya, negara kalau dia terpusat, maka kemungkinan besar dia bisa menjadi negara yang otoriter. Itu bisa. Kenapa? Ya karena semua dari pusat. Jadi istilahnya tergantung pusat dong, mau gimana pun gitu, ya. Nah, salah satu bentuk dari otonomi daerah ini adalah membikin hal yang sentral otoriter tadi bisa menjadi hal yang demokratis dan tersebar, dan juga desentralisasi, ya, tersebar di masing-masing daerah. Mereka punya hak yang sama, punya wewenang yang sama. Di antara tujuan otonomi daerah, yang pertama peningkatan layanan dan kesejahteraan masyarakatnya, pengembangan hidup demokrasi, keadilan dan pemerataan, memberdayakan masyarakat, dan juga menumbuhkan kreativitasnya. Jelas sih. Masing-masing daerah itu harus berkreativitas, pemerintah daerahnya maupun masyarakatnya. Apa potensi yang ada di situ bisa digali, kemudian dijadikan program untuk kesejahteraan masyarakat di situ. Contohnya di sini, ya. Di gambar yang paling atas ini ada apa? Umbul Ponggok di Klaten, Polanharjo. Nah, ini adalah aset pemerintah desa, pemerintah daerah. Nah, dikelola oleh pemerintah daerah. Karena di sana punya potensi air yang tidak berhenti. Airnya itu mengalir terus. Namanya umbul, ya, sumber mata air. Maka dibuat kolam renang alami seperti ini. Umbul Ponggok. Dari antum sekalian yang pernah ke sini pasti tahu, ya. Ya, kolam renang tapi banyak ikan yang hidup di sana. Ya, jadi bisa renang bersama ikan-ikan. Dan ini menjadi masyarakat yang sejahtera gitu. Tiket masuknya tuh 15.000. Sehari bisa, ya, ratusan orang. Kalau dikalikan berapa? Kas desa jadi berapa? Sehingga keuangan itu berlebih, ya. Yaitu sejahtera kalau begitu, ya. Rakyatnya bisa sejahtera. Pun juga kan ada warung-warung di situ. Yang isi siapa? Ya masyarakat gitu. Ya. Itu Umbul Ponggok. Ya, kemudian di bawahnya ini adalah gambar lapangan di mana, ya, saya lupa. Daerah Jawa Barat. Lapangan bertaraf internasional ini. Punyanya siapa? Punyanya desa. Ya, harga yang dikelontorkan sekian miliar. Itu di situ, ya. Akhirnya lapangannya ini masyarakat senang kan, ya. Ini untuk memajukan masyarakat secara kesehatan maupun
keuangan, ya, kesejahteraan dari kesehatan maupun keuangannya. Uangnya dari mana? Ya, mereka kalau ada klub-klub liga bola tanding kan bayar sewa lapangan dari situ. Ada yang mau latihan bayar dari situ. Kemudian masyarakat juga senang punya lapangan bagus, ada trek larinya. Di sana nanti akan dibuatkan warung-warung, masyarakat bisa ke situ jualan, ya. Kesehatan juga, masyarakat yang tadinya nggak seneng olahraga, punya lapangan bagus, jadi seneng olahraga, jadi keluar. Dulunya nggak seneng lari, jogging, ada lapangan, jadi seneng jogging sama teman-temannya, dan seterusnya. Landasan hukumnya ada 3, UUD 45 pasal 18 ayat 1 dan 2, kemudian TAP MPR nomor 15 ya tahun 98, ada UU nomor 12 tahun 2008. Nah, nilai dan prinsip otonomi ada nilai utilitas, kemudian nilai dasar desentralisasi teritorial. Kemudian ada prinsipnya adalah luas, nyata, bertanggung jawab. Luas itu maksudnya apa? Ya, bisa menyebar. Nyata itu ya nyata programnya. Dan bertanggung jawab, ya, walaupun semuanya kembali ke daerah masing-masing, tapi ada laporan pertanggungjawabannya. Ya, dimensinya politik, administratif, dan kabupaten adalah ujung tombaknya. Contoh di gambar ini ya, ini adalah gambaran umum alokasi dan realisasi APBD. APBD itu punya daerah, anggaran perbelanjaan daerah. Ini di Jakarta ya, tahun berapa ini? Dari Pemda, pemerintah daerah. Ini di seluruh Indonesia. Anggaran pendapatannya itu sekitar 1.112 triliun. Realisasinya itu 500 triliun, hampir 60% lah, 52,51% tepatnya ya. Ya, target belanjanya 1.165, setara persentase 43%. Jadi ini dari pusat, mereka tuh menganggarkan duit dari pusat, duit kan semua terpusat ya, dari pusat sana, dari Menteri Keuangan dan turunannya di bawah. Nah, itu membuat skema ya. Jadi masing-masing daerah itu kan nanti dikasih APBD sama pemerintah pusat. Di Solo misalnya, Solo itu dapat APBD sekian triliun. Mana lagi ya? Misalnya Sragen dapat sekian triliun. Boyolali dapat sekian triliun. Sukoharjo dapat sekian triliun. Ya itu. Nah, itulah ya. Tapi sampai sini dulu tugasnya adalah tugas kognitif halaman 51, silahkan dikerjakan ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.